FA, begitulah nama samarannya. Seorang siswa sekolah menengah atas di daerah Pekanbaru Riau yang menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya, hingga mengakibatkan patah tulang hidung. Namun, selama kurang lebih 5 bulan terjadinya perundungan, FA tidak pernah melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu, DI, seorang siswi kelas 10 salah satu SMK swasta di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menjadi korban pemerkosaan. Setelah kejadian tersebut, DI tidak pernah melaporkan kejadian itu. Kasus kejahatan di kalangan pelajar Indonesia hingga kini masih menjadi isu hangat. Kasus tersebut diantaranya ada yang menjadi korban dan ada pula yang menjadi pelaku dari kejahatan tersebut. Kasus kejahatan yang sering terjadi pada pelajar yaitu perundungan, kekerasan seksual, cybercrime, hingga pembunuhan. Tahukah kamu? Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, jumlah kasus pengaduan anak terkait pornografi dan kejahatan online meliputi korban dan pelaku mencapai angka 1.940 anak dari tahun 2017 hingga 2019. Namun, tren peningkatan kejahatan di kalangan pelajar tidak sebanding dengan jumlah pelaporan kasusnya. Masih banyak korban kriminalitas yang enggan melapor ke pihak terkait serta ke orang tua mereka sendiri. Pasalnya, dari total 247.610 jumlah anak yang menjadi korban kejahatan, sebanyak 20% diantaranya adalah kasus kejahatan seksual. Namun, yang terungkap hanya 20% yang melaporkan permasalahan yang dialaminya. 80% sisanya tidak memproses kasusnya ke aparat hukum. Padahal, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Maka dari itu, membentukkan suatu lembaga khusus untuk menangani anak korban kejahatan di Indonesia dinilai perlu untuk diwujudkan. Oleh karena itu, kelompok kami menawarkan sebuah gagasan solusi guna mengurangi tindakan kriminalitas di kalangan pelajar. Solusi yang kami tawarkan yaitu dalam bentuk aplikasi yang kami beri nama Scrime. Scrime merupakan sebuah platform untuk melaporkan segala bentuk tindakan kriminalitas atau kejahatan yang dialami oleh para pelajar. Scrime juga merupakan suatu perwujudan salah satu dari 17 program Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Cara kerja dari aplikasi ini sangatlah mudah. Pengguna diharuskan login terlebih dahulu. Setelah login, pengguna akan diarahkan ke menu utama. Pada menu utama terdapat beberapa pilihan menu seperti panduan dan peraturan pelaporan, undang-undang, dan menu untuk melapor. Dalam pelaporan, pengguna dapat memilih dua opsi, yaitu opsi rahasia dan juga opsi publik. Laporan rahasia akan dikirimkan langsung pada instansi yang dituju dan bersifat privat. Sedangkan laporan publik merupakan laporan yang sifatnya butuh tindakan cepat, yang mana nantinya dapat dilacak lokasi kejadiannya melalui Google Maps. Alasan kelompok kami menggunakan aplikasi digital sebagai media ialah didorong dengan adanya fakta bahwa remaja lebih suka curhat di media sosial ketimbang dengan teman atau orang tua. Hal ini diungkapkan langsung oleh Nugraheni Aryati, MPSI selaku psikolog anak dan remaja. Gejolak remaja yang tidak mudah dipahami biasanya membuat orang tua kesulitan dan melakukan pendekatan, sehingga komunikasi pun menjadi mandek. Dan itulah kenapa mereka lebih senang curhat di media sosial. Oleh karena itu, kelompok kami menawarkan sebuah gagasan solusi guna mengurangi tindakan kriminalitas di kalangan pelajar. Solusi yang kami tawarkan yaitu dalam bentuk aplikasi yang kami beri nama Scrime.